Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali mengaji qasidah burdah Syekh Imam Al-Busiri, terjemahan, penjelasan, faidah dan khasiat, karangan Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'at lidawatihil asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala sakim bila qadami. Karena panggilan Nabi SAW, pohon-pohon kayu datang menghadap sujud tunduk kepada beliau, berjalan di atas batangnya tanpa telapak kaki. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Al-Bazzar dan Al-Darimi dari sahabat Ibnu Umar. Kami bersama-sama Rasulullah SAW sedang dalam perjalanan. Di dekat beliau ada seorang badui. Nabi SAW bertanya, "Hendak kemanakah engkau?" Jawabnya, "Aku hendak ke keluargaku." Nabi bertanya, "Maukah engkau akan kebaikan?" Badui itu bertanya, "Apakah itu?" Dijawab oleh Nabi SAW, "Engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah sendiri, tiada sekutu baginya, dan engkau bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan Rasulullah." Jawab badui itu, "Siapa yang menjadi saksi atas yang demikian itu?" Jawab Nabi SAW, "Pohon kayu ini." Kemudian dipanggillah pohon kayu itu oleh Nabi SAW. Tiba-tiba tanah terbuka dengan akar-akarnya. Pohon kayu itu berjalan datang menghadap Nabi, tegak lurus, tidak oleng ke kanan atau ke kiri, berhenti di hadapan Nabi SAW. Kemudian Nabi menyuruh kepada pohon itu memberikan kesaksiannya 3 kali. Setelah itu pohon kembali ke tempat semula. Di dalam riwayat lain dari Bazzar, dari Bairirah, bahwa badui itu meminta bukti. Maka kata Nabi SAW, "Katakanlah kepada pohon kayu itu bahwa Rasulullah SAW memanggilmu." Maka pohon kayu itu miring ke kanan dan ke kiri, ke muka dan ke belakang, hingga putus akar-akarnya. Kemudian dia mendatangi Nabi, berlarian di atas tanah hingga berhenti di depan Nabi, kemudian memberi salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Badui itu berkata, "Suruhlah pohon itu kembali ke tempatnya." Kemudian pohon itu kembali ke tempatnya. Kemudian pohon kayu itu kembali ke tempatnya dan akar-akarnya masuk lagi ke dalam tanah dan kembali tegak seperti semula. Berkata pula badui itu, "Izinkanlah aku sujud kepadamu." Jawab Nabi, "Jika seandainya aku atau dibolehkan memerintah seorang untuk sujud kepada seseorang, niscaya aku akan perintahkan perempuan sujud kepada suaminya. Izinkanlah aku mengecup kedua telapak tanganmu dan telapak tangan dan kakimu." Kemudian Nabi SAW mengizinkan. Ka'annama syatarat satron lima katabat fuzuha min badi'il khadhi fil laqami. Pohon kayu yang datang dengan jalannya yang tegak bagaikan membuat suatu garis lurus untuk suatu tulisan yang ditulis oleh cabang-cabangnya di tengah jalan dengan khat yang indah. Mislal ghamamati an-nasara sairatan taki harrawatisin lil hajiri hami. Kepatuhan pohon kayu tersebut adalah sama seperti patuhnya awan dimanapun Nabi SAW berjalan selalu menaunginya dari terik panas matahari di siang hari yang panas. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Imam Tirmidzi, ketika Nabi SAW diajak oleh paman beliau Abu Thalib ke negeri Syam, usia beliau baru 9 tahun, atau di dalam riwayat lain 12 tahun. Di tengah jalan mereka singgah di tempat seorang pendeta Bahiro yang bernama Jirjis. Sewaktu pendeta itu turun memeriksa rombongan satu persatu dan sampai kepada Nabi SAW, lalu menarik tangan Nabi seraya berkata, "Ini adalah penghulu seluruh alam. Ini adalah utusan Allah yang dibangkitkan untuk menjadi rahmat seluruh alam." Ketika ditanya, "Apakah yang menyebabkan kau mengetahui?" Jawab pendeta itu, "Ketika kamu keluar dari kota Mekah, kulihat awan selalu menaunginya di atas kepalanya dan tidak ada kayu atau batu melainkan sujud kepadanya. Akan sujud keduanya melainkan kepada Nabi, dan aku dapat mengetahui pula dengan adanya khatamun nubuwah." Kemudian pendeta itu pergi membuatkan makanan, sedang orang-orang duduk berteduh di sebuah pohon dan Nabi sendiri berada bersama-sama penjaga unta. Ketika pendeta tersebut datang
kembali sambil membawa makanan. Nabi dipanggil, lalu Nabi berjalan diiringi oleh sekumpulan awan di atasnya. Ketika Nabi duduk, maka bayang-bayang pohon yang tadinya memberi naungan kepada orang-orang beralih menaungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.